bisa seperti itu? Naomi mengamati raut wajah Tracy. Nona Tracy, jangan cemas. Pasti ada banyak kesempatan mendekati Presiden Daniel saat acara dansa. Aku tahu. Tracy menjawab dengan tidak tenang. Kenapa? Naomi bertanya dengan perhatian. Apa sedang mencemaskan anak-anak? Aku tidak punya kepercayaan diri untuk meyakinkan Daniel. Tracy mengerutkan kening. Sebenarnya kita sudah menghabiskan begitu banyak usaha. Meskipun sudah bertemu secara pribadi, mungkin saja akan berakhir dengan sia-sia. Berdasarkan tabiat Presiden Daniel, mungkin sulit untuk meyakinkannya. Naomi juga sedikit cemas. Menurutku, seharusnya dilakukan dengan dua cara. Paula berkata tanpa berpikir. Anda pergi bernegosiasi dengan Presiden Daniel. Aku menyelinap ke villa, membawa pergi Carlos, dan Carla. Tiba saatnya dia mau tidak mau harus menyetujuinya. Iya, memang kamu yang paling pintar. Naomi memelototinya. Bagaimana setelah membawa anak-anak pergi? Bagaimana mengatakannya pada mereka? Justru karena kita berpikir terlalu banyak, barulah bisa terus dirugikan. Paula berkata dengan tidak senang. Saat merebut anak-anak, Presiden tidak berpikir begitu banyak, langsung merebut begitu saja, bahkan tidak membiarkan anak-anak menghubungi Nona Tracy. Kita mempertimbangkan ini dan itu, selalu ingin menyelesaikan dengan damai, tapi sekarang situasinya sudah menjadi seperti ini. Apa masih bisa diselesaikan dengan damai? Menurutku, meskipun Nona Tracy bicara sampai mulut berbusa, Presiden tidak akan mengembalikan anak-anak padanya. Ucapan ini membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Ia terdiam dan mengangguk tanpa sadar. Sepertinya masuk akal, tapi kali ini alasan kita kurang memadai. Kurang memadai apa? Begitu mengungkit hal ini, Paula langsung marah. Saat itu, keluarga Wellens lah yang mencapakan Nona Tracy, dipaksa pergi tanpa membawa anak-anak di hari pernikahan. Tidak peduli dengan racun yang ada di tubuh Nona Tracy, memaksa Nona Tracy dan Bibi Juni pergi ke Thailand, membuat mereka mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan membuat Bibi Juni mati dengan tragis. Kemudian Nona Tracy diselamatkan oleh Tuan, kembali lagi dengan identitas yang berbeda, meski sudah membalaskan dendam Bibi Juni dan pada akhirnya sudah membereskan Devina dan Linda. Tapi prosesnya begitu rumit, kamu bukan tidak tahu. Awalnya, keluarga Wellens percaya pada Victoria, menyebabkan Carla keracunan, juga membuat Nona Tracy dipermalukan. Kemudian mereka melindungi Devina. Tuan Besar juga terus menindas Nona Tracy. Pada akhirnya, terhadap kedua pelaku utama masalah ini, yaitu Tuan Besar dan Presiden Daniel, Nona Tracy terus-menerus mengalah. Nona Tracy membuat seperti itu demi anak-anak. Tapi bagaimana dengan keluarga Wellens? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk Nona Tracy dan keluarga Moore demi anak-anak? Tidak ada kan? Ucapan ini kembali membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Nona Tracy dan Presiden Daniel sudah berpisah. Meskipun sekarang benar-benar terjadi sesuatu di antara Nona Tracy dan Duke Louis atau pria lain, itu juga tidak ada hubungannya dengannya. Atas dasar apa dia berteriak dan marah-marah pada Nona Tracy? Begitu teringat pada tindakan Daniel pada hari itu, Paula langsung sangat murka. Dia bahkan membawa pergi ketiga anak dengan marah, seolah-olah Nona Tracy mengkhianati dan berutang padanya. Atas dasar apa? Setelah dia memaksa pergi Nona Tracy saat itu, tidak tahu ada berapa banyak wanita di sisinya. Oh ya, saat di Hotel Phoenix dan Taman Luke Hill, Nona Tracy 2 kali melihatnya dan Victoria berada di atas ranjang, juga menjadi berita terpanas. Saat itu Victoria sama sekali tidak mengenakan apa-apa, sangat menyedihkan. Adegan itu lebih menghebohkan dibandingkan Nona Tracy. Apa kalian sudah lupa? Benar, sungguh ada kejadian seperti itu. Naomi mengerutkan kening. Setelah Victoria mati, aku benar-benar melupakan hal ini. Aku tidak lupa. Semakin berpikir, Paula semakin marah. Pokoknya aku merasa
Daniel yang bersalah pada Nona Tracy. Apapun yang dilakukan Nona Tracy sekarang itu sangat masuk akal. Atas dasar apa dia merebut anak-anak hanya karena hal ini? Ucapan Paula benar. Ekspresi Tracy menjadi serius. Aku tidak boleh terus mengikuti kemauannya. Setelah berpikir, Tracy memberi instruksi, Paula, kamu bawa Cecil dan yang lainnya pergi mencari anak-anak, tapi jangan membawa mereka dengan paksa. Katakan saja pada mereka bahwa Mami ingin bertemu dengan mereka. Aku akan membawa Naomi untuk bernegosiasi dengan Daniel. Akan lebih baik jika diperbolehkan aku menemui anak-anak. Kalau tidak diizinkan, aku tetap harus menemui anak-anak. Setelah itu, aku akan menghormati keinginan anak-anak. Kalau anak-anak mau ikut denganku, maka aku harus membawa mereka pergi. Meskipun harus bertarung dengan Daniel, aku juga tidak akan ragu-ragu. Begitu juga bagus. Naomi mengangguk. Tapi Nona Tracy, sebaiknya kita lakukan dengan rasional. Bernegosiasi dulu, usahakan diselesaikan dengan damai. Biar bagaimanapun, kita harus mempertimbangkan perasaan anak-anak. Benar. Paula menyadari bahwa tadi ucapannya sedikit emosional. Sekarang dia sudah lebih tenang, membujuk dengan hati-hati. Kita bernegosiasi dulu. Jika berhasil akan lebih bagus. Kalau tidak berhasil, barulah kita... Iya, kita lakukan seperti itu. Tracy sudah membuat keputusan. Ucapanmu benar. Kalau Daniel tidak membiarkanku menemui anak-anak, maka aku benar-benar tidak berdaya padanya. Tidak peduli bagaimanapun, aku harus bisa memegang kendali. Kalau begitu, aku pergi ke villa untuk mencari anak-anak. Paula memastikan sekali lagi. Pergilah. Tracy sangat tegas. Temukan mereka. Jangan bertindak gegabah. Tunggu kabar dariku. Mengerti? Paula mengangguk lalu pergi dengan terburu-buru sambil membawa 2 pengawal wanita. Sekarang hanya tersisa Naomi sendiri dan menemani Tracy. Dia menata rambut Tracy, menghiburnya dan berkata, acara dansa akan segera dimulai. Mari kita turun lebih awal. Iya, biar aku lakukan sendiri. Kamu pergilah bersiap-siap. Baik. Setelah selesai berdandan, keduanya datang ke aula perjamuan dengan mengenakan topeng. Pintu besar berwarna perunggu terbuka. Terdapat sebuah pemandangan yang megah dan meriah. Lampu kristal yang indah memancarkan cahaya yang gemerlap. Sekelompok wanita yang berdandan dengan mewah memasuki aula dengan anggun. Satu persatu mengenakan gaun Prancis klasik dan perhiasan berharga. Langsung terlihat berasal dari keluarga berada. Tapi mereka masuk ke aula sendirian, tidak mengikuti pengusaha tertentu. Selain itu, setelah memasuki aula, ada sebagian sorot mata wanita sedang mencari sesuatu secara diam-diam. Ada sebagian wanita yang berusaha menunjukkan pesona mereka, mencoba menarik perhatian. Di area istirahat di sekitar, belasan pengusaha yang mengenakan setelan jas sedang duduk, memegang gelas anggur dengan elegan. Sorot mata tertuju pada tubuh para wanita, lalu mengobrol dengan suara rendah sambil memperlihatkan senyuman dengan maksud tidak baik. Begitu melihat situasi, Tracy langsung mengerti ini bukanlah acara perjamuan bisnis. Jelas-jelas membiarkan para pengusaha yang berstatus tinggi itu berburu pendamping wanita. Nona Tracy, apa kita datang ke tempat yang salah? Naomi mendekati Tracy, berkata dengan pelan, jelas-jelas ini adalah acara dansa berburu wanita. Benar. Tracy melirik para pengusaha yang hadir. Mereka semua adalah mitra bisnis Direktur Matau dan Daniel. Tidak masalah kalau bermain-main secara pribadi. Sekarang malah bermain secara terang-terangan. Sungguh memalukan. Aku tidak mengerti. Para gadis itu kelihatan terkenal dan berada. Bagaimana bisa membiarkan diri sendiri dipilih oleh orang lain? Naomi tidak bisa mengerti. Semua keluarga kecil ingin mendapatkan pengusaha kaya yang lebih kuat. Tracy tersenyum datar. Orang mengejar kedudukan yang tinggi adalah hal yang wajar. Baiklah,
Presiden Daniel tidak ada, mungkin dia tidak datang. Naomi berkata dengan pelan, menurutku, Presiden Daniel bukan orang seperti itu. Begitu selesai bicara, seorang gadis di samping berseru, Presiden Daniel sudah datang. Saat ini pintu besar berwarna perunggu terbuka, sebuah sosok yang tinggi dan ramping berjalan masuk dengan ditemani oleh Direktur Matau yang berantusias. Di dalam aula yang megah ini, Daniel mengenakan setelan jas hitam terlihat sangat mengesankan dan menarik perhatian. Meskipun dia menjadi lebih kurus dari sebelumnya, tapi aura otoriter yang sudah ada sejak lahir tidak berkurang sedikitpun. Wajahnya yang tampan malah tampak sedikit liar, hanya saja sepasang matanya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Presiden Daniel. Beberapa gadis sedang maju, tapi malah dihentikan oleh pengawal. Daniel berjalan masuk perlahan-lahan, sorot matanya tidak tertuju pada sekelompok gadis, tapi juga tidak menolak acara perjamuan yang memabukkan ini, malah mengambil gelas anggur dari pelayan secara alami lalu duduk di antara sekelompok pria. Saat melihat Daniel yang berada di tengah kerumunan, suasana hati Tracy rumit dan sulit dijelaskan. Tidak mengerti, kecewa atau bingung. Tidak mengerti, Tracy tidak mengerti kenapa dia mau menghadiri acara perjamuan seperti ini. Apakah dulu sering hadir maka sudah sangat terbiasa, atau karena marah padanya maka datang untuk mencari rangsangan? Kecewa kesan dia di hati Tracy sudah hancur perlahan-lahan. Tidak peduli apapun alasannya, Tracy tidak ingin melihat dirinya yang seperti ini. Bingung, jelas-jelas dia sudah merebut anak-anak, seharusnya langsung membawa mereka kembali ke kota Bunaken. Mengapa masih tinggal di Perancis dan menghadiri kegiatan dengan acara perjamuan ini? Jelas-jelas dia adalah orang yang tidak suka menunjukkan wajahnya di publik. Astaga, ucapanku langsung terbukti salah, sungguh memalukan. Naomi merasa malu atas ucapannya yang begitu yakin tadi. Dia mengira Daniel bukan orang seperti itu. Tidak disangka Daniel malah datang. Jelas bahwa acara perjamuan ini dibuat untuknya. Mana mungkin dia tidak datang. Tracy langsung menyadari bahwa sorot mata para gadis tertuju pada Daniel. Pasti Direktur Matau yang menyebarkan kabar bahwa malam ini ingin mencari pendamping wanita untuk Daniel. Para gadis dari keluarga terkenal itu sangat ingin mendapatkan keluarga Wellens. Bisa naik keranjang Daniel adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Inilah Tuan Daniel yang legendaris, tampan sekali. Benar. Postur tubuhnya bagus, kedua mata itu terlalu mempesona. Aku sangat menyukainya. Inilah pria kalangan atas yang tinggi, kaya dan tampan. Kalau bisa menjadi wanitanya, mati pun aku rela. Kalian jangan berharap lagi, dia adalah milikku. Cih, siapa kamu? Sekelompok wanita di samping berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Satu persatu sangat percaya diri juga bersemangat. Beberapa gadis cantik di antaranya sudah menggerak-gerakkan pinggang dengan seksi, menghampiri dengan bersemangat. Saat melihat adegan ini, Naomi menghela nafas. Apa-apaan ini? Jelas-jelas latar belakang keluarga mereka sudah bagus. Masih mau menyerahkan diri dengan begitu seadanya. Apa perlu sampai seperti itu? Justru karena latar belakang keluarga bagus, barulah bisa punya pandangan tinggi. Tracy tersenyum datar. Mereka mengira hanya pria seperti Daniel yang pantas untuk mereka. Baiklah, Naomi tidak bisa berkata-kata, memelototi Tyrian yang berada di samping Daniel dengan marah. Dasar bajingan, sungguh munafik. Sebelumnya bilang sangat setia, sebenarnya semua itu palsu. Rian masih oke kan? Dia hanya mengikuti Daniel kemari. Tracy melirik, mengangkat gelas anggur, berjalan ke sebuah sudut dan duduk. Kalau kamu mau melototi Rian lagi, kita akan ketahuan. Naomi segera menarik kembali pandangannya, duduk di samping Tracy, berkata dengan pelan, Nona Tracy, menurutmu, apa mereka akan mengenali kita? Tidak akan, Tracy berkata dengan tegas.
Topeng sudah menutupi seluruh wajah, mana mungkin bisa mengenali kita. Benar juga, Naomi mengangguk. Kalau begitu, apa Anda mau menemui Presiden Daniel? Jangan terburu-buru. Tracy menyipitkan mata melihat Daniel yang dikelilingi oleh sekelompok gadis cantik. Sekarang adalah waktunya dia paling sadar. Mudah ketahuan, tunggu sampai dia dibuat mabuk sampai pusing, barulah kita ke sana. Wah, sekelompok wanita itu sangat dekat. Saat melihat payudara kedua gadis hampir menempel pada Daniel, Naomi mengerutkan kening. Itu terlalu. Dia tidak berani melanjutkan, hanya mengamati ekspresi Tracy dengan hati-hati. Tracy minum anggur sambil menurunkan sorot mata, terlihat sangat tenang. Hanya saja tangan yang diletakkan di bawah gaun sudah mengepal dengan erat. Pria itu tidak tahu bahwa sekarang dia masih punya perasaan padanya, masih bisa memedulikannya, bisa cemburu, bisa marah, bisa iri, tapi dia tidak boleh memperlihatkannya. Tidak boleh. Presiden Daniel, coba lihat. Semua ini adalah para gadis cantik yang aku pilih dengan cermat untuk Anda. Direktur Matau memperkenalkan dengan sangat bangga. Mereka bukanlah gadis biasa. Semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Merupakan gadis berbakat yang berpendidikan tinggi dan berkarakter. Juga ada beberapa artis ternama dan model internasional. Daniel melakukan sebuah isyarat tangan. Rian segera meminta beberapa gadis cantik di sekeliling untuk mundur. Daniel minum seteguk anggur, berkata dengan tenang, "Apa yang Dugo katakan padamu?" Direktur Matau tertegun sejenak, ekspresinya menjadi kaku, menjelaskan dengan panik. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua adalah teman baik. Dia sangat perhatian padamu. Direktur Matau belum selesai bicara, tiba-tiba Daniel mendekat dengan ganas. Sorot matanya sangat tajam, seperti hendak memangsa orang. Kamu mempersiapkannya dengan begitu cermat. Bukankah karena sudah tahu sesuatu? Aku... Direktur Matau ketakutan sampai tidak bisa bicara, keringat bercucuran di keningnya. Tiba-tiba Daniel mundur, tidak mempersulitnya, hanya terus minum anggur. Presiden Daniel, Anda jangan marah. Direktur Matau menjelaskan dengan panik. Aku merasa Anda tidak gembira akhir-akhir ini, maka ingin mencarikan hiburan untuk Anda. Kalau Anda tidak suka, aku akan segera menyuruh mereka pergi. Selesai bicara, dia hendak menyuruh bawahan untuk membawa pergi para gadis itu. Tidak perlu. Tiba-tiba Daniel menyelanya. Ucapanmu benar. Seharusnya mencari hiburan untuk diri sendiri. Dia menurunkan sorot mata, sepertinya sudah membuat sebuah keputusan, lalu berinisiatif mengangkat gelas anggur bersulang dengan Direktur Matau. Begitu bersulang, Direktur Matau langsung merasa tenang. Ekspresi Direktur Matau langsung berubah dari panik menjadi gembira dan bersemangat. Yang penting, Presiden Daniel senang. Ya, penting senang. Dengan sangat cepat, Direktur Matau memberi berinstruksi dengan sangat keras. Cepat, nyalakan musik. Ayo, semuanya berdiri. Biarkan Presiden Daniel melihat dengan baik. Para gadis itu langsung menghampiri, bahkan berdiri berjajar dengan rapi, membiarkan Daniel memilih. Sekelompok pengusaha di belakang bersorak sambil tertawa. Presiden Daniel sungguh luar biasa. Mereka semua adalah pilihan terbaik. Postur tubuh bagus, cantik dan berkarakter. Anda pilihlah pelan-pelan, nikmati malam ini dengan baik. Hahaha, benar. Selama masih hidup, kita harus senantiasa mencari kesenangan. Pilihlah beberapa berdasarkan fisik Anda. Membawa semuanya pulang juga tidak masalah. Apa yang kamu katakan? Presiden Daniel memilih pacar. Mengapa kalian asal bicara? Benar. Kamu kira Presiden Daniel begitu bernafsu seperti kamu? Tidak. Bukankah aku membuat suasana menjadi lebih gembira? Sekelompok pria ini sangat bersemangat. Setelah melihat sekelompok wanita itu, Daniel tidak punya reaksi apapun, hanya melirik sekilas lalu terus minum anggur.
Direktur Matau, kamu juga sangat keterlaluan. Berhubung mau memilih pacar untuk Presidenil, maka harus melihat postur tubuh. Untuk apa mengenakan gaun klasik Perancis, tertutup sampai begitu rapat, juga memakai topeng? Siapa yang tahu bagaimana wajah dan postur tubuh mereka? Direktur Nelson mengatakan poin pentingnya. Benar, benar. Sekelompok pria juga ikut berseru. Aku lihat ada sebuah kolam renang air panas besar di luar aula. Minta mereka untuk berganti pakaian renang, menghapus riasan di dalam air, baru pilih. Hahaha, ide bagus. Para pria memberikan usul seolah-olah mereka juga merupakan pemeran utama dalam acara perjamuan ini. Sekelompok gadis cantik itu sama sekali tidak menolak, malah menjawab sambil tersenyum. Tidak masalah. Lagi pula aku juga cantik tanpa riasan. Aku juga merasa gaun ini terlalu berat. Benar, benar. Aku malah merasa yang presiden diperhatikan bukan hanya tampang. Tiba-tiba seorang wanita mengatakan pendapat yang berbeda dengan menggunakan bahasa khas kota Bunaken yang sangat lancar. Yang dia perhatikan adalah bisa mengerti dia atau tidak. Saat mendengar ucapan ini, Daniel mendongak dan menoleh. Di tengah kerumunan, seorang gadis dengan postur tubuh yang tinggi dan langsing sedang menatapnya dengan penuh perasaan. Perbedaannya dengan gadis lain adalah dia tidak tergesa-gesa, malah memiliki ketenangan yang menawan.